Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Dan puasanya masih kuat sampai hari ini. Coba, ada yang batal? Semoga semuanya belum ada yang batal sampai saat ini ya. Nah, anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik. Masih di tema 8 dan sekarang sudah masuk ke subtema 3. Subtema 3 itu adalah aturan keselamatan di perjalanan. Ya, subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan. Udin dan teman-teman melakukan kunjungan. Mereka mengunjungi berbagai tempat wisata. Mereka selalu memperhatikan aturan keselamatan di perjalanan. Nah, anak-anak, yuk kita amati bagaimana menjaga aturan keselamatan di perjalanan selama di kendaraan. Yuk kita lihat yang satu ini. Amati gambar berikut dengan teliti. Siti bertanya, "Mengapa kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela, Bu?" Ibu guru menjawab, anggota badan yang dikeluarkan melalui jendela bisa saja mengenai kendaraan lain atau dahan pohon di sekitar jalan. Hal itu bisa membahayakan diri, Nak. Nah, anak-anak ingat ya, jadi aturan keselamatan selama di perjalanan, terutama di dalam kendaraan, ialah bahwa anak-anak harus menggunakan sabuk pengaman. Dan anak-anak juga harus menjaga untuk tidak mengeluarkan seluruh anggota badan. Tapi Bunci, kalau mengeluarkan tangan, boleh nggak tangan? Sama, tangan tidak boleh, Jable. Kalau kaki boleh nggak kaki dikeluarkan kaki? Sama, kaki juga tidak boleh dikeluarkan. Pokoknya tadi itu adalah aturannya seluruh anggota badan dari ujung rambut nih, kepala sampai ke kaki. Nah, gitu, Jable. Ya, Jable mengerti sekarang. Jadi anak-anak tidak boleh mengeluarkan anggota badan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Betul? Iya, betul. Seperti itu, Jamle. Nah, anak-anak, Bunci ingatkan kembali ya. Aturan keselamatan di perjalanan yang penting yang pertama yaitu kita harus Bertobat, bukan bertobat. Harus nyanyi. bukan, Jable, tapi harus berdoa. Ya, berdoa. Iya, berdoa agar kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dalam perjalanan dan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Itu yang paling penting. Dan yang kedua apa lagi? Jable masih ingat? Ya, memakai sabuk pengaman. Ya, betul, memakai sabuk pengaman. Dan yang ketiganya adalah Tidak boleh mengeluarkan anggota badan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. ya, betul. Nah, jadi itu ya anak-anak, harus diingat ya. Nah, anak-anak, tadi itu Udin dan teman-temannya akan berlibur ke pantai Ancol. Mereka berangkat menggunakan bus pariwisata. Sampai di pantai Ancol, ternyata ada aturan juga nih saat bermain di pantai. Saat berlibur ke pantai juga ternyata ada aturannya. Aturannya seperti apa ya? Ada yang tahu? Ya, anak-anak, yuk kita simak yang berikut ini. Ibu guru memperingatkan, dengarkan aturan yang ibu sampaikan ya nak. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu?
mengapa kita harus patuh pada aturan? Ya Bu, sahut siswa. Kemudian Udin menjawab, Tahu Bu, agar kita selamat dalam perjalanan. Selanjutnya selamat pula kembali ke rumah masing-masing. Kemudian ibu guru berkata, hebat anak ibu. Jadi kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya nak. Nah anak-anak, ini adalah aturan-aturan saat berada di pantai. 1. Patuhi himbauan-himbauan dari petugas pantai. Contohnya, tidak boleh mendekati daerah yang berbahaya. Tidak boleh berenang terlalu jauh dari bibir pantai. Yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, saling menghormati sesama pengunjung pantai. Nah, anak-anak, di poin pertama tadi ada kata-kata tidak boleh mendekati tempat berbahaya atau tidak boleh terlalu jauh berenang. Anak-anak, ada yang mengerti apa maksudnya? Ada? Aku tahu aku. Apa? Ya, maksudnya tidak boleh terlalu jauh karena bisa berbahaya. Maksudnya berbahaya seperti apa? Nanti hanyut. Iya, betul. Kalau terlalu jauh berenang, bisa-bisa akan terbawa hanyut ya, atau bisa saja tempat itu memang tidak diperbolehkan untuk anak-anak, begitu. Ya, betul. Jadi kalau mendekati tempat berbahaya itu tidak boleh. Ya, betul Jable. Materi selanjutnya adalah ayo membaca. Anak-anak, mari kita membaca teks berikut ini dengan lafal yang tepat. Aturan keselamatan dalam bus. Melakukan perjalanan dengan bus ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bus. Antara lain, naik ke dalam bus dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bus, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik. Ayo anak-anak, masih ingatkah kamu aturan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital digunakan pada 1. Huruf awal nama orang, nama kota, nama negara, nama bulan, dan hari. Contohnya, Dodi, D-nya huruf kapital. Agustus, A-nya huruf kapital. Minggu, M-nya huruf kapital. Kemudian kedua, nama Tuhan. Contohnya, Yang Maha Esa, Y-nya huruf kapital. M-nya juga, huruf E-nya juga kapital ya. Kemudian Tuhan semesta alam. Yang ketiga, huruf kapital digunakan di setiap awal kalimat dan setelah tanda titik pada kalimat. Contohnya nih seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Huruf M. Nah, huruf M di sini adalah awal kalimat, sehingga menggunakan huruf kapital. Kemudian aturannya. Nah, aturannya A-nya tidak menggunakan huruf kapital karena kata aturannya itu adalah sambungan dari awal kalimat. Nah, sekarang perhatikan huruf A pada kata aturan, huruf A-nya huruf kapital. Kenapa? Karena kata aturan itu
setelah titik. Ya, jadi sebelumnya ada titik. Nah, jadi setelah titik dalam kalimat harus menggunakan huruf kapital di awal kalimatnya. Ayo mengamati. Amatilah gambar kalender berikut dengan teliti. Nah, di sini terlihat bahwa dalam 1 minggu ada 7 hari. 1 minggu sama dengan 7 hari. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Yuk anak-anak, sekarang kita belajar menghitung satuan waktu dalam hari. Ayo berlatih. Kerjakanlah latihan berikut dengan teliti. Nomor 1. Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 4 minggu. Berapa harikah Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek? Diketahui Udin berlibur selama 4 minggu. Ditanyakan, berapa hari Udin berlibur? Dijawab, 1 minggu sama dengan 7 hari. Jadi, 4 minggu dikali 7 sama dengan 28 hari. Nah, jadi Udin berlibur di rumah neneknya 28 hari. Nomor 2. Udin dan teman-teman berlibur keluar kota selama 2 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman berlibur keluar kota? Diketahui, Udin dan teman-teman berlibur selama 2 minggu. Ditanyakan, berapa hari mereka berlibur? Dijawab, 1 minggu sama dengan 7 hari. Jadi, 2 dikali 7 sama dengan 14 hari. Udin dan teman-temannya berarti berlibur selama 14 hari. Nomor 3, Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menyanyi. Mereka mengadakan latihan selama 5 minggu. Pertanyaannya, berapa harikah Udin dan teman-temannya mengadakan latihan menyanyi? Diketahui, Udin dan teman-teman latihan menyanyi selama 5 minggu. Ditanyakan, berapa hari lama berlatih? Dijawab, 1 minggu sama dengan 7 hari. Jadi, 5 dikali 7 sama dengan 35 hari. Nah, mereka berlatih menyanyi selama 35 hari. Sekarang yuk kita berkreasi. Udin dan teman-teman tiba di pantai. Mereka mencari kerang kecil. Kerang kecil merupakan hasil sumber daya alam. Kerang kecil dapat dibuat menjadi karya kerajinan. Perhatikan petunjuk berikut ini dengan teliti. Yuk kita belajar membuat kerajinan dari kulit kerang. Bahan-bahannya 1. Kulit kerang, 2. Kain flanel, 3. Kertas, 4. Lem, 5. Bingkai. Peralatannya adalah 1. Gunting, 2. Pensil, 3. Penghapus. Langkah kerjanya, 1. Buatlah pola gambar dasar pada kertas. Kemudian yang kedua, guntinglah gambar dasar yang kamu buat dengan gunting. Ketiga, kerjakan dengan benar dan hati-hati. Keempat, bersihkan kulit kerang dengan hati-hati juga ya. Kelima, tempelkan kulit kerang dengan menggunakan lem pada gambar dasar yang telah dibuat. Keenam, pindahkan hasil tempelan kerang ke atas kain flanel sebagai latar. Kemudian, 7, beri bingkai agar lebih cantik. Jangan lupa lapisi bingkai dengan kaca agar lebih tahan lama. Nah, inilah kerajinan dari kulit kerang. Nah, anak-anak, ini juga adalah tugas yang akan kalian kerjakan. Tapi, karena kulit kerangnya
saat ini susah didapat, maka kita ganti dengan kerikil saja ya. Yang penting anak-anak hari ini belajar berimajinasi. Mengerti? Nah, ini adalah beberapa contoh kerajinan dari kulit kerang. Anak-anak boleh menirunya ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah ya, hari ini kita sudah belajar banyak. Yang pertama, kita sudah belajar mengenai bagaimana menjaga keselamatan selama di perjalanan dan di tempat wisata. Dan yang kedua, kita belajar mengenai huruf kapital ya. Yang ketiga, kita belajar menentukan waktu dalam minggu dan hari. Dan yang keempat, kita belajar mengenal karya imajinatif dari kulit kerang ya. Nah, anak-anak, itu saja yang bisa Bunci sampaikan. Sampai jumpa di pembelajaran tematik berikutnya. Wassalamualaikum. Tugasnya adalah 1. Mengerjakan 2 soal nomor 4 dan 5 di halaman 110. Tugas yang kedua adalah membuat karya imajinatif dari kerikil. Boleh dibentuk menjadi apa saja ya, silakan berimajinasi saja. Contoh boleh jadi bentuk ikan, bunga, dan yang lainnya. Kerikilnya boleh diberi warna ya. Oh iya, kerikil bisa ditempel memakai lem kayu. Nah, tugas yang nomor 2 ini paling lambat hari Jumat ya.